ceritanya. Jadi sebenarnya menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat menurut saya ya. Jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak. Kayaknya keinginan Pak Jokowi ataupun juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Saya bukan dapat cerita dari kawan-kawan pejaten lah gitu. Katanya mereka memang tidak sekarang ini tidak istilahnya diberdayakan apa ya? Tidak diberdayakan gitu. Dalam pemilu ini. Dalam pemilu ini tidak ada operasi intelijen lah gitu. Jadi mereka lebih banyak duduk manis di kantor gitu. Oh gitu ya. Jadi Min kali ini benar-benar netral ya. Seperti tapi itu. netral karena kondisi terpecah antara Presiden Jokowi sama Ibu Mega ya. Karena sebenarnya kan Pak BG itu juga ada hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi maupun Mas Prabowo kan. Tapi beliau orang dekat sekali Ibu Mega. Iya makanya. Jadi mau nggak mau harus netral. Betul. Nah yang menarik juga isu pengunduran diri menteri Ternyata kan ada waktu itu ada isunya sampai Bu Sri Mulyani akan ikut, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Bu Retno Menteri Luar Negeri juga akan ikut. Tapi sepertinya isu itu nggak. Jadi kalau yang saya dapatkan ceritanya, jadi sebenarnya menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat, menunggu saat yang tepat. Dan kalaupun misalnya ada yang mundur, itu nanti setelah coblosan tanggal 14 ini. Konon seperti itu ininya. Nah, kalau Mbak Sri sendiri, yang saya dengar, ya dia juga sudah konsultasi dengan Mbak Mega ataupun juga diajak ngobrol sama Pak Jokowi gitu. Tapi beliau ini mungkin agak ini ya ada kendala, jadi sehingga beliau masih belum bisa melangkah seperti Pak Mahfud misalnya. Ya karena sepertinya dia juga memperhitungkan kondisi pasar ya. Betul. Karena kan rupiah pergerakannya sangat tidak terprediksi. Nanti kalau jatuh bisa menimbulkan bahaya inflasi dan lain-lain. Betul. Dan yang menarik itu sebenarnya di 03. Jadi pasca debat itu sebenarnya pasca Pak Mahfud, terutama Pak Mahfud mundur itu sebenarnya ada usul karena dianggap kan elektabilitas Pak Prabowo itu kan nggak naik lagi. Maka untuk memicu simpati masyarakat, maka ada Pak Dudung Pak Dudung yang mengusulkan agar Pak Prabowo mundur, gitu kan. Tapi beberapa orang tim di Pak Prabowo menolak, jangan mundur. Ada 3 orang terutama. Ada Pak Hasim, kemudian ada juga Pak Bahlil dan Pak Erik. Sebaiknya jangan, karena kalau mundur nanti ya stabilitas kurang lah gitu secara ini gitu. Ya itu kan pilihan yang satu supaya elektabilitas naik dan simpati masyarakat kepada Pak Prabowo itu juga menurut saya penting juga. Tapi di sisi lain kalau seandainya kemudian stabilitas atau kohesivitas dengan TNI dan Polri jadi menurun kan mungkin juga merugikan buat mereka gitu. Dan isu terakhir soal bansos nih kan. Sepertinya ketua dari Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo kan membuat statement bahwa bansos akan dihentikan dulu. Bantuan beras khususnya bantuan beras karena ingin memverifikasi data dan lain-lain. Kira-kira yang Mas Hannibal dengar gimana? Kalau yang saya dengar adalah memang pemberian bansos ini kan untuk di 2024 itu kan ada 2 tahap ya. Dari Januari, Februari, Maret itu yang pertama, kemudian April, Mei, Juni. Nah,
ini berbeda dengan tahun lalu di 2023 itu kan mulainya Maret sehingga istilahnya ada waktu untuk verifikasi keluarga penerima manfaat. Nah sekarang ini langsung dari Januari, padahal kan diduga ada perubahan-perubahan lah gitu. Nah di Root Bulog, Mas Bayu Krisnamurti ini pengennya agak lebih inilah verifikasinya lebih jelas gitu. Terus kemudian hati-hati gitu, jangan sampai kemudian tidak sampai kepada sasarannya gitu. Sehingga kan sampai ini tanggal 6 ya, sampai hari ini bansos yang diberikan tuh baru sekitar 140-an sekian ribu ton. Sementara kalau kan di rapel 3 bulan ya, itu seharusnya kalau mengacu di 2023 dulu kan kalau antaranya 680.000 sampai 800-an ribu ton gitu yang dibutuhkan. Jadi angkanya cukup besar. Nah, terus kemudian tadi itu karena nggak bisa ngejar karena tanggal 11 kan nanti ke sana sudah Minggu Tenang. Makanya itu kan nggak boleh lagi ada intensi untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilu. Maka kemudian Kepala Bappenas Mas Arief ini kemudian memutuskan untuk diberhentikan sementara gitu. Tapi alasannya sebenarnya itu karena memang sudah banyak kritik ya. Ditambah banyak kritik, banyak terutama dari kalangan akademisi. Akademisi kan juga mulai banyak bergulir ya. Pengungkapkan pendapat itu UI sudah, UGM sudah, Pajajaran sudah, Hasanuddin sudah. Nah ini tentu saja pasti memberikan sebuah tekanan terhadap Presiden Joko Widodo. Karena kan jangan lupa ya, kalangan kampus ini mempunyai peranan yang penting dalam membentuk wacana penurunan Pak Harto. Walaupun pada tahun 98, ada tim yang 03 kan menganggap itu hanya untuk meningkatkan elektabilitas 03 gitu kan dari 02. Tapi kan dibantah dan kemudian makin lebih banyak lagi para akademisi yang bersuara. Saya rasa itu memang murni dari kalangan akademisi, terutama yang senior yang sudah makan asam garam pengalaman dan memiliki pengetahuan yang ini. Justru karena mungkin kan ada di Jawa Tengah itu ya, ada cooling system yang perangkatnya aparat ini kan disuruh untuk meredam, terus kemudian ada juga yang disuruh untuk bikin statement yang mendukung. Saya rasa itu sih akan kontraproduktif justru orang malah akan karena biasanya kalangan akademisi kan pengen suaranya independen mereka tidak terafiliasi sama partai tertentu. Saya rasa penanganannya harus lebih subtle istilahnya, lebih hati-hati lah ya dalam hal ini kalau tidak mau nantinya memberi kesan buruk terhadap pemerintah. Baik, sebelum kita tutup, kira-kira prediksi hasil pemilu tahun 2024 ini ya, tanggal 2024 14. Ini tanggal 14 Februari nanti gimana, Mas Hannibal? Iya, kalau saya sih, kalau angka saya masih berat ya untuk ininya, karena informasinya kan macam-macam, ada dari istana begini, dari Jaten begini, dari para lembaga survei begini. Tapi paling tidak kalau saya melihat dengan tren yang terjadi itu, kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Gitu. Jadi kemungkinan akan 2 putaran karena tidak ada yang melebihi 50% plus satu gitu kan. Nah, kalau menurut Mas gimana nih untuk hasil nanti pemilu? Jadi kalau saya kan tidak punya jaringan seperti Mas Hannibal di Pejaten, di Polri segala macam ya. Tapi kalau saya lihat dari segi tren survei ya, dari angka-angka survei dari lembaga survei kredibel kan sepertinya sudah dipastikan bahwa Pak Prabowo itu yang paling tinggi suaranya. Itu persentasenya saya setuju. Paling tinggi suaranya. Cuman memang pertanyaannya apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah ini yang masih menjadi, terus terang saya kurang bisa memprediksinya gitu ya. Walaupun seperti di episode sebelumnya saya menyebutkan soal Denny Ja ya yang sudah
memprediksi satu putaran. Tapi survei, kayaknya lembaga survei yang kredibel ini menyicil-nyicil informasi nih. Jadi informasi. Justru kita malah justru curiga kan Mas, kenapa harus dicicil-cicil nih? Gitu. Ya seperti ya dua lembaga survei yaitu Indikator dan Poltreking itu merilis survei di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah di situ Pak Prabowo dan Gibran itu lagi-lagi diperkirakan menang ya. Kalau nggak salah di Indikator 56% lebih, kalau di Poltreking itu 61% ya. Jadi itu kan sebenarnya kandang suaranya PDIP juga tuh ya. PDIP, Jawa PKB juga banyak tuh. PKB juga banyak gitu ya. Nah itu kalau angka survei itu benar kan cukup mengherankan juga. Justru dua cawapres yang dari NU malah kalah di kandang sendiri gitu. Jadi sangat menarik ya kalau itu memang benar yang terjadi. Saya rasa satu putaran bisa terjadi. Ya tapi itu tadi karena angka-angkanya belum saya dapat secara lengkap, jadi saya belum bisa memprediksi hasil apakah satu putaran atau dua putaran. Tapi saya rasa juga memang dua putaran itu sih bisa terjadi sih. Ya jadi karena sepertinya usaha di Jawa Tengah itu sebagai upaya untuk memperbaiki dari kekurangan yang terjadi di GBK kemarin kan. Karena yang GBK kemarin ya itu tadi di sosial media postingnya kan ya biasalah para lawannya menyoroti ini kok masih banyak kursi yang kosong dibandingkan dengan Joko Widodo 2019 yang penuh gitu ya GBK-nya. Demikian pemirsa diskusi saya dengan Mas Hannibal pada episode ke-7 dari Cakep. Jangan lupa minggu depan untuk memilih presiden dan legislatif di daerah Anda. Jangan golput karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.